Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kita selanjutnya mengenai teknik analisis korelasional. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian korelasi ya. Nah, dalam ilmu statistik, korelasi itu diberi pengertian sebagai hubungan antar dua variabel atau bisa lebih. Contohnya, hubungan antar dua variabel, misalnya atau korelasi antara prestasi studi variabel prestasi studi dan itu kita namakan variabel X dan kerajinan kuliah itu kita namakan variabel Y. Nah, arah korelasi itu dia bisa dua, bisa berkorelasi positif dan bisa berkorelasi negatif. Kalau korelasinya positif, maka hubungan antara dua variabel itu menunjukkan arah yang sama. Misalnya, eh, kalau semakin tinggi prestasi studi berarti kerajinan kuliahnya juga tinggi gitu ya. Kalau dia berkorelasi negatif, dia berjalan dengan arah yang berlawanan. Maksudnya, kalau seandainya eh, prestasi studinya tinggi, maka kerajinan kuliahnya tidak gitu ya. Nah, angka korelasi itu besarnya antara 0 sampai dengan 1. Lanjut ke teknik analisis korelasi. Eh, teknik analisis korelasional itu adalah teknik analisis statistik mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuannya adalah untuk mencari bukti apakah memang benar antara variabel yang satu dan variabel yang lainnya itu terdapat hubungan. Nah, untuk mata kuliah ini kita mencari korelasi itu dengan dua cara ya. Yang pertama teknik korelasi produk momen, yang kedua teknik korelasi tata jenjang. Yang pertama dulu kita bahas teknik korelasi produk momen. Nah, teknik korelasi produk momen ini adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antar dua variabel dengan cara mencari hasil perkalian dari momen-momen variabel yang dikorelasikan. Nah, nanti setelah kita mencari eh, korelasinya itu, lambang dari korelasi produk momen ini R ya, R kecil. Nah, lambangnya adalah R kecil ya, R kecil. Nah, R teknik korelasi produk momen. Nanti setelah kita cari pakai rumus, kita pedomankan hasil R yang kita dapat itu di tabel interpretasi koefisien nilai R ini ya. Nah, seandainya nanti setelah dicari, didapat nilai R-nya adalah 0,45. Berarti kita lihat di tabel ini 0,45 itu kan berada di interval ini ya. Maka hubungannya atau korelasinya cukup kuat. Seperti itu ya. Nanti dicontohkan di soal. Jadi kalau dia berada di antara 0 sampai 0,199 berarti korelasinya sangat rendah. 0,2 sampai 0,399 berarti rendah. 0,4 sampai 0,599 cukup kuat dan seterusnya ya. Nah, ini rumusnya. RXY RXY sama dengan sigma X kali Y per akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nah, RXY itu angka indeks korelasi R produk momen. Sigma X kuadrat itu jumlah deviasi skor X setelah terlebih dahulu dikuadratkan. Sigma Y kuadrat jumlah deviasi skor Y setelah terlebih dahulu dikuadratkan ya. Nah, ini langkah-langkah yang perlu kita tempuh kalau mau menghitung eh, produk momen ya. Yang pertama kita buat tabel kerja atau tabel perhitungan yang terdiri dari kolom yang pertama itu isinya adalah subjek penelitian, kolom yang kedua itu skor dari variabel X, kolom ketiga skor variabel Y, kolom keempat itu kita buat deviasi skor X terhadap MX. Nah, lambangnya X kecil. X kecil itu didapat dari X skor dari variabel X ya. Kita kurangi sama MX. MX itu rata-rata dari X ya.
MX itu rata-rata dari X. Jadi nanti kita mencari rata-rata dulu ya. Lalu kolom kelima itu isinya deviasi skor Y terhadap MY. Lambangnya Y kecil. Y kecil itu didapat dari Y besar dikurangi MY ya. MY itu rata-rata dari Y ya. Rata-rata dari Y. Lalu kolom keenam itu hasil perkalian antara deviasi skor X, yaitu X kecil tadi ya, dan deviasi skor Y kecil. Jadi kolom keenam itu perkalian dari X kecil kali Y kecil. Kolom ketujuh itu kita kuadratkan X kecil, jadi X kuadrat. Kolom ke-8 Y kuadrat. Coba kita lihat contohnya ya. Nah, misalkan dalam suatu penelitian, untuk mengetahui apakah secara signifikan terdapat korelasi positif antara nilai hasil belajar para mahasiswa di fakultas. Nah, ini yang nilai hasil belajar para mahasiswa ini kita lambangkan variabel X ya. Dan nilai hasil belajar mereka pada waktu SMA atau SLTA ya, ini variabel Y. Nah, di sebelah kanan sudah ada tabelnya, ada 20 mahasiswa, kita namakan dia dengan huruf abjad A sampai T ya, berarti karena ada 20 mahasiswa. Nah, X itu kan tadi nilainya di fakultas ya. Nah, ini nilainya, rata-rata nilainya itu A6,5, B58, dan seterusnya ya. Ini ada 20 mahasiswa. Ini yang variabel X ya. Lalu yang Y itu, variabel Y adalah nilai mereka saat di SMA. Nah, kita pindahkan ke tabel kerja yang seperti yang diminta tadi ini ya. Nah, yang pertama berarti kan kita buat namanya ya, nama tadi apa? Nama subjek subjek penelitiannya ya. Nah, kita kan tuliskan aja namanya A, B, C dan seterusnya ada 20 ya. Lalu kita buat skor X. Skor X itu tadi kan rata-rata dari yang ini ya, rata-rata dari nilai di fakultas. Nah, ini kita namakan itu adalah skor X ya, yang ini ya. Lalu skor Y. Skor Y itu rata-rata nilainya di SMA tadi ya. Lalu setelah itu kita buat tabel X kecil ya. X kecil di mana X kecil itu adalah hasil pengurangan dari X dikurang MX. MX itu berarti kan rata-rata dari X ya. Nah, MX itu kan rata-rata dari X. Berarti kita cari dulu rata-rata semua nilai X ini. Nah, bagaimana cara mencari rata-ratanya? Cara mencari rata-ratanya, saudara jumlahkan semua ini. 6,5 tambah 5,8 tambah 7,2 tambah 6,9 sampai ke bawah. Dijumlahkan semua ini ya. Lalu kita bagi sama banyak datanya. Datanya kan ada 20 ya. Nanti kalau dicoba dijumlahkan ini, jumlahnya adalah 130 ya. 130. Nah, berarti rata-rata X-nya adalah 130. 130 bagi banyak data ya, bagi 20. Maka didapat rata-rata X-nya adalah 6,5 ya. 6,5. Nah, berarti kita udah bisa mencari nilai X kecil. X kecil ini ya. X kecil itu X besar, berarti masing-masing X ini kita kurangi sama MX rata-rata. Rata-ratanya tadi 6,5 ya. Nah, kita kurangi satu persatu. Berarti 6,5 ini dikurangi rata-rata. 6,5 kurang 6,5 hasilnya 0. 5,8 dikurangi rata-rata. 5,8 dikurangi 6,5. Hasilnya adalah berapa itu? Oh, 0,7 ya. 0,7 min ya. Min 0,7. 7,2 dikurangi rata-rata ya. 7,2 dikurang 6,5. Hasilnya adalah 7 ya. 0,7 ya. Positif 0,7. Begitu seterusnya sampai ke bawah. 6,9 dikurangi 6,5. 6,5 ya. 6,9 dikurangi 6,5. Hasilnya adalah positif 0,4. Nah, kita cari sampai terakhir yang ini. Nah, setelah dicari ini, nanti didapat hasilnya itu seperti ini ya.
Nah, ini dia ya setelah dicari ya. Begitu juga yang Y ini ya. Y kecil itu kan berarti Y besar dikurang MY. MY itu adalah rata-rata dari Y. Berarti kita jumlahkan juga Y ini. Jumlahkan Y 7,5 tambah 5,6 tambah 6,6 sampai ke bawah. Jumlahkan. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 134. 134. Berarti rata-rata dari Y atau MY itu adalah 134 bagi 20 ya. 20 itu banyak data kita semuanya. Maka rata-rata dari Y adalah 6,7. Nah, mencari Y kecil ini sama seperti X kecil tadi. Berarti Y besar kita kurangi sama MY ya. Berarti 7,5 kurang 6,7 didapat hasilnya 0,8. 5,6 dikurangi 6,7 ya, kurang MY. Dapat hasilnya min 1,1. 6,6 dikurangi sama 6,7 dapat hasilnya min 0,1. Begitu seterusnya ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita buat tadi langkahnya adalah kita buat tabel perkalian antara X kecil dan Y kecil ya. Tabel perkalian antara X kecil dan Y kecil. Nah, berarti kita kalikan 0 kali 0,8 hasilnya adalah 0. Min 0,7 kali min 1,1 pakai kalkulator ya. Hasilnya adalah ini ya, ini hasilnya ya. Min 0,7 kali min 1,1 hasilnya adalah 0,77. 0,7 dikali 0, min 0,1 hasilnya min 0,07. Jadi kita kalikan masing-masing ini semuanya ya. Lalu tabel yang selanjutnya kita buat adalah tabel X kuadrat dan Y kuadrat. Tabel X kuadrat itu berarti X kecil ya, bukan X besar ya. X kecil kita kuadratkan, berarti 0 dikuadratkan hasilnya adalah 0. Min 0,7 dikuadratkan hasilnya 0,49. 0,7 dikuadratkan hasilnya 0,49. 0,4 dikuadratkan 0,16. Begitu seterusnya ya. Begitu juga yang Y kecil ya kuadrat. Y kecil kuadrat itu dari Y ini kita kuadratkan ya. Y kecil 0,8 dikuadratkan 0,64 min 1,1 dikuadratkan hasilnya 1,21 dan seterusnya. Baru setelah itu kita cari uh, produk momennya ya. Rumus produk momen itu tekan tadi uh, RXY sama dengan sigma X kali Y per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat ya. Nah, sigma X kali Y itu adalah jumlah dari hasil perkalian XY tadi ya. Kan kita buat tabel tadi perkalian XY. Nah, ini dia ya yang tabel perkalian XY. Saudara jumlahkan ya, sigma itu kan artinya jumlah ya. Berarti 0 tambah 0,77 tambah min 0,07 tambah min 0,12. Jumlahkan semuanya. Nah, nanti ini didapat hasilnya adalah jumlahnya adalah 2,18 ya jumlahnya. Nah, sigma X kuadrat itu berarti jumlah dari sigma X kuadrat ini ya. Kita jumlahkan juga semuanya. 0 tambah 0,49, 0,49 tambah 0,16, dan seterusnya. Sigma Y kuadrat itu juga kita jumlahkan semuanya data Y kuadrat kita ini ya. Nanti kalau dijumlahkan pakai kalkulator, sigma X kuadrat atau jumlah X kuadratnya adalah 5,86. Jumlah Y kuadratnya adalah 8,42. Nah, baru kita masukkan ke rumus. Berarti produk momennya sigma X kali Y-nya adalah 2,18 ya. Per akar sigma X kuadrat. Berarti 5,86 dikali sama 8,42. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Selesaikannya dulu yang di dalam akar ini ya. Saudara cari yang di dalam akar ini di kalkulator, kalikan 5,86 dikali 8,42 di kalkulator ya. Nah, dapat hasilnya adalah 49,3412. Boleh bebas ya. Kalau mau ambil dua angka belakang koma sampai 34 aja juga boleh. Nah, dapatnya hasil perkaliannya ini. Nah, lalu gimana langkah selanjutnya?
cari akar dari 49,3412 ini berapa? Cari di kalkulator. Nah, akarnya ini dapat 7,024. Baru bagi 2,18 ini dibagi sama 7,024. Dapat hasilnya adalah 0,310. Nah, bagaimana cara kita membaca hasilnya? Nah, cara membaca hasilnya sesuaikan dengan tabel yang di awal tadi. Tadi kan kita udah dapat tabel yang di awal ya. Nah, tabel itu, oh mana dia tabelnya? Nah, tabelnya yang ini tadi ya. Nah, kita dapat hasilnya kan 0,310. Berarti kan berada di sini ya, interval yang ini ya. Artinya dia rendah, korelasinya rendah ya. Maka eh, bisa kita katakan bahwa eh, tunggu, sebelumnya kita juga harus lihat apakah hasil tanda dari R-nya positif atau negatif. Nah, kalau sekarang kan lihat tandanya kan positif ya, tidak ada negatif ya. Berarti dia korelasinya positif, hubungannya searah. Artinya para mahasiswa yang pada waktu duduk di SMA itu nilai hasilnya belajarnya baik, setelah berada di fakultas berarti nilai hasil belajarnya juga baik ya. Nah, dari tabel kan ini hasilnya rendah ya, maka bisa kita katakan bahwa kesimpulannya kesimpulannya terdapat korelasi positif, terdapat korelasi positif ya antara variabel X, variabel X dan variabel Y, tapi korelasinya lemah. Korelasinya lemah ya. Lemah ini dapat dari tabel tadi ya, karena 0,3 itu berada di tabel yang lemah ya. Nah, seperti itu ya cara menjawab soalnya. Nah, nah itu yang korelasi produk momen ya. Kita lanjut masuk ke korelasi yang kedua, korelasi tata jenjang. Nah, korelasi tata jenjang ini besar kecil atau kuat lemahnya korelasi antara variabel yang sedang kita selidiki itu korelasinya kita ukur berdasarkan perbedaan urutan kedudukan skornya. Jadi bukan pada hasil pengukuran yang sebenarnya. Dengan kata lain, datanya adalah data ordinal. Nah, kita di awal kan udah belajar ada data ordinal ya. Data ordinal itu kan data yang ada tingkatannya ya. Misalnya siswa yang IQ-nya menempati ranking paling tinggi, juga menempati ranking paling tinggi pada hasil prestasi belajar matematika. Atau misalnya siswa yang IQ-nya rendah, paling rendah, pasti prestasi belajar matematikanya juga menempati jenjang yang paling rendah. Nah, contohnya ini ya, yang IQ-nya yang nomor satu, pada matematika juga dia berada di ranking satu gitu ya. Tapi misalnya IQ-nya yang di bawah, misalnya IQ-nya paling rendah di yang kelima ini, maka dia di jenjang studi matematika juga berada di posisi kelima gitu ya. Jadi berdasarkan rankingnya, urutannya kita menilai teknik korelasi tata jenjang ini ya. Pada pada teknik korelasi tata jenjang ini lambangnya kalau tadi kan di produk momen lambangnya RXY ya. Kalau di produk momen ini lambangnya adalah rho. Rho ya. Nah, ini lambangnya adalah rho. Bacanya rho. Nah, seperti RXY tadi, maka korelasi rho ini nilainya hanya berkisar antara 0 sampai dengan 1 ya. Rumus dari korelasi tata jenjang ini atau rho sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat per N pangkat 3 kurang N. N pangkat 3 kurang N. Jadi rho itu adalah angka indeks korelasi tata jenjang. 6 dan 1 ini adalah bilangan yang tetap ya. Konstan. Memang rumusnya tidak boleh diubah-ubah. D itu adalah difference, yaitu perbedaan antara urutan skor pada variabel pertama R1 dan pada variabel ya, variabel kedua. Jadi D itu R1 dikurangi R2. N itu number of cases, dalam hal ini adalah banyaknya pasangan yang sedang dicari korelasinya. Nah, kita masuk aja ke contoh ya. Sebelum masuk ke contoh, kita secara
cara kita memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi tata jenjang itu ini dia dibahas ini dulu ya. Nah, jadi untuk memberikan interpretasinya, kita harus buat hipotesis alternatif dan hipotesis nolnya dulu ya. Hipotesis alternatif itu lambangnya HA. HA itu kalau ada korelasi positif atau tergantung nanti hasilnya ya. Pokoknya kalau HA itu dia adalah ada korelasi. Kalau H0 itu tidak ada korelasi. Nah, dia bisa berkorelasi positif, bisa berkorelasi negatif ya, tergantung dari hasil yang nanti kita dapat. Kalau hasilnya negatif, berarti ada korelasi negatif gitu ya. Kalau dia hasilnya yang kita dapat positif, berarti ada korelasi positif. Jadi HA itu ada korelasi positif yang signifikan antara variabel 1 dan variabel 2. Kalau H0 itu tidak ada korelasi positif yang signifikan antara variabel 1 dan variabel 2. Nah, beda dari korelasi tata jenjang dengan korelasi produk momen. Kalau produk momen itu kan udah ada tabel ketentuan yang kita lihat untuk menentukan apakah korelasinya itu kuat, sedang, lemah, dan seterusnya ya. Nah, kalau korelasi tata jenjang ini kita berpatokan kepada tabel ya. Jadi nilai rho yang kita dapat dari kita cari pakai rumus, kita bandingkan dengan di tabel, nilai tabel. Nanti bisa taraf signifikannya 5% atau 1%, tergantung di soal yang dimintanya berapa ya. Jadi H0 kalau H0 ditolak berarti otomatis HA yang diterima ya. HA yang diterima. Kalau H0 ditolak itu berarti HA yang diterima artinya apa kesimpulannya? Ada korelasi positif. Tapi kalau seandainya H0 diterima, otomatis HA ditolak ya. HA ditolak. Kalau H0 yang diterima berarti mana, lihat H0. Berarti tidak ada korelasi positif antara variabel 1 dan variabel 2 ya. Nah, bagaimana cara menentukan H0 kita ditolak atau H0 kita yang diterima? Dari hasil row yang kita cari ya, dari hasil row yang kita cari dan kita bandingkan dengan row di tabel. Jadi, kalau seandainya row kita yang kita cari tadi, row yang kita cari tadi, hasilnya sama atau lebih besar ya, besar sama ya, besar sama daripada row tabel, maka artinya ini H0 ditolak. H0-nya ditolak ya. Kalau H0 ditolak itu otomatis HA yang diterima ya. HA yang diterima. Berarti kesimpulannya apa? Ada korelasi positif ya. Tetapi kalau seandainya row yang kita cari itu lebih kecil daripada uh, row tabel, berarti ini H0 diterima ya. H0 yang diterima. HA yang ditolak ya. HA yang ditolak. Berarti ini kesimpulannya apa? Tidak ada korelasi positif. Nah, oke, kita ini contoh soalnya. Misalkan sejumlah 10 orang mahasiswa yang dikenal sebagai tokoh penting organisasi ekstra universitar di sebuah perguruan tinggi ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian yang antara lain bertujuan untuk mengetahui apakah memang secara signifikan terdapat korelasi positif antara keaktifan mereka dalam berorganisasi ekstra universitar. Ini keaktifan mereka itu variabel 1 ya. Dan prestasi studi mereka di fakultas ini variabel 2 pada taraf signifikansi 5%. Ini tabelnya belum ada ya. Nah, dari kegiatan penelitian tersebut, berhasil diperoleh data berupa skor yang menunjukkan tingkat keaktifan para mahasiswa dalam organisasi ekstra universitar dan skor yang menunjukkan rata-rata atau mean prestasi studi mereka di fakultas. Jadi, untuk variabel pertama itu keaktifan mereka dalam organisasi ya. Nah, untuk yang variabel kedua itu adalah mean atau rata-rata prestasi studi mereka. Jadi di sini ada 10 mahasiswa yang diambil ya. Kita kasih nama dia A, B sampai C. Nah, yang si A ini keaktifannya 37.
kalau dinilai gitu ya. Kalau rata-rata studinya 63. Nah, yang pertama langkah kita itu kita pindahkan ke tabel ya. Tabel em, untuk mencari nilai RO-nya ya. Kita buat tabel kerja kita gitu ya. Nah, di mana tabel kerja itu ada nomor urut, ada nama 10 orang mahasiswa tadi ya. Yang pertama ini variabel pertama kita tadi. Variabel pertama kita tadi kan yang si ini ya, 3741 38 dan seterusnya. Variabel kedua yang rata-rata ini ya. Kita pindahkan ke tabel kerja. Nah, ini. Lalu setelah kita pindahkan, kita buat ranking. Nah, ranking itu ini untuk yang si variabel pertama, rankingnya kita kasih nama R1 ya. Variabel pertama, rankingnya kita kasih nama R1. Nah, kita ranking dari nomor 1 itu nilai yang paling tinggi. Lihat ini variabel pertama. Mana nilai yang tertinggi? Maaf-maaf ya, kita ranking dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Kita lihat nilai yang terendah di sini adalah 35 ya, yang paling rendah. Maka itu kita ranking dari dia ranking 1 ya. Kita merankingnya dari yang terendah ke yang tertinggi. Berarti ranking pertama itu yang terendah ya. Kalau ranking yang terakhir, ranking 10 berarti dia nilainya paling tinggi ya, skornya paling tinggi. Setelah itu ini 35 udah berarti kita cari yang nilai yang lebih tinggi dari 35. Ada ini 36 ya. Ini berarti ranking ke 2. Selanjutnya kita cari ranking nilai yang lebih tinggi dari 36. Nah, ini ada 37 ya. Ini berarti ranking ke 3. Begitu seterusnya. Nah, ini kan nilai yang paling tinggi adalah 44 ya. Berarti itu ranking yang ke 10. Itu yang paling tinggi ya. Begitu juga untuk yang variabel yang kedua ini, untuk ranking yang pertama itu yang nilai paling rendah ya. Nilai paling rendah di sini adalah 45, berarti dia ranking pertama. Ranking yang kedua berarti kita cari nilai di atas 45 itu adalah 47 ini ya. Ini ranking kedua. Nah, berarti nilai paling tinggi di sini kan 65 ya. Nah, 65 itu adalah ranking ke 10 ya. Nah, berarti seperti itu ya. Kita ranking dia terlebih dahulu di R1 dan R2 ini ya. Nah, ini yang udah di ranking tadi. Lalu langkah selanjutnya kita cari D. D itu kan tadi difference ya, perbedaan atau selisih antara R1 dikurangi R2. Berarti 3 dikurangi 8 ya. 3 dikurangi 8 min 5. 7 dikurangi 1, 6. 4 dikurang 7 adalah min 3. Nah, ini kita kurangi semuanya ya. Nah, ini hasil pengurangannya. Lalu kita cari D kuadrat. D kuadrat itu hasil dari pengurangan yang ini tadi kita kuadratkan. Berarti min 5 kuadrat hasilnya adalah 25. 6 kuadrat hasilnya adalah 36 dan seterusnya gitu sampai ke bawah ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Jumlahkan D kuadrat ini. Karena kan di rumus ada jumlah D kuadrat itu ya. Jumlahnya adalah 312. Ini adalah sigma D kuadrat ya, jumlah semuanya tadi. Nah, baru kita cari pakai rumus rho. Rho sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per N pangkat 3 kurang N. Nah, kita cari nilai rho-nya. Berarti rho 1 dikurang 6 kali sigma D kuadrat itu kan yang ini ya, 312 kali 312 per N. N itu banyak data kita. Data kita kan banyaknya ada 10 ya. Berarti 10 pangkat 3 dikurang 10. Selesaikan yang ini dulu ya. 1 dikurang. Nah, cari 6 kali 300. Sorry. 6 kali 312. Hasilnya adalah 6 kali 312. 1872 ya. 1872 per 10 pangkat 3 ini kan 1000 ya. 1000 dikurang 10 hasilnya adalah 990. Nah, cari hasil pembagian dari 1872 bagi 960. Hasilnya adalah 1,891. Nah, 1 dikurangi 1,891 hasilnya adalah min 0,891 ya. Nah, setelah itu tandanya kan minus ya, negatif. Nah, kalau tanda negatif itu berarti kan korelasinya negatif ya. Korelasinya negatif artinya apa?
Artinya keaktifan organisasi dengan prestasi studi studi di fakultas itu berlawanan arah dia karena dia berkorelasi negatif gitu ya. Artinya makin aktif seorang mahasiswa dalam organisasinya, berarti makin turun prestasi belajarnya di fakultas ya. Itu kalau berkorelasi negatif ya. Nah, setelah itu kan tadi kan di soal tabelnya taraf signifikansi yang disoalkan yang diminta tadi 5% ya. Yang 5% itu yang ini loh. Yang ini. Nah, coba perlihatkan kembali yang di soal. Nah, ini kan diminta tadi tarafnya 5% ya. Berarti kita lihat di tabel yang taraf signifikansi yang 5% ini. Nah, dia kan ada pilihannya 5% atau 1% ya. Ini tabel memang udah ketentuan ya. Jadi karena row kita tadi dapatnya 0,891 ya. Kan 0,891 nih kita dapatnya ya. Eh, berdasarkan tabel kita kita lihat dulu berapa nilai row tabelnya saat dia 5% ya. Lihat ini, N itu banyak data kita. Nah, karena banyak data kita 10, berarti kita lihat di tabel berapa nilai row-nya, row tabelnya. Ternyata dapatnya 0,648 ya. 0,648. Berarti row yang kita dapat tadi kan yang dicari pakai rumus tadi nilainya adalah 0,891. Kalau row tabel kita tadi nilainya adalah 0,648. Ternyata row yang kita cari lebih besar daripada row tabel. Nah, sesuai dengan yang dituliskan tadi, kalau row besar dari row tabel artinya apa? H0 ditolak. HA yang diterima gitu ya. HA yang diterima. Berarti kesimpulan kita HA kesimpulannya adalah HA diterima. Kalau HA yang diterima berarti eh, eh, tidak. Nah, kesimpulannya ini ya. Secara signifikan keaktifan dalam organisasi ekstra university tidak ada korelasi positif. Kalau HA yang diterima kan coba lihat lagi yang di awal HA itu yang diterima. Kalau apa? HA itu ada korelasi positif ya. Karena HA yang diterima berarti eh, HA yang diterima berarti artinya kita lihat lagi ya yang di sini karena kita tadi dapatnya nilainya kan negatif berarti kan kita korelasinya negatif ya. HA diterima berarti ada korelasi negatif ya karena kan kita tadi dapat rasanya negatif. Ada korelasi negatif yang signifikan antara variabel satu dan variabel 2. Nah, makanya di sini kesimpulannya adalah ini ya, bukan tidak ada ya, ada ya. Ada korelasi negatif antara variabel satu dan variabel 2. Karena variabel satu kita tadi keaktifan organisasi, berarti antara keaktifan organisasi organisasi ini ada korelasi negatif ya. Negatif dengan studi prestasi dengan prestasi para mahasiswa tersebut di fakultas ya. Nah, seperti itu ya jawabannya.